Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian di Fatih channel khusus pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian pada kesempatan kali ini selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti diskusi pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa apa yang kita diskusikan kali ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Terima kasih. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki. Perhatikan segitiga ABC di bawah merupakan segitiga siku-siku sama kaki. AB sama dengan AC, karena sama kaki otomatis sudutnya 45 derajat, sudut C-nya juga 45 derajat ya. Misalnya panjang sisi AB sama dengan A, maka panjang sisi AC juga A. Sehingga panjang sisi BC bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras karena segitiga siku-siku, bahwa BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kenapa BC kuadrat? Karena hipotenusanya BC di depan sudut siku-sikunya. Terus kita masukkan bahwa AB itu A kuadrat, AC sama dengan A, sehingga BC kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Sehingga panjang BC sama dengan akar 2A kuadrat. Hasilnya akar 2-nya tetap, A kuadratnya keluar, jadi A akar 2. Sehingga panjang BC sama dengan A akar 2. Ini nanti dipelajari lebih mendalam di kelas 9 tentang menyelesaikan akar 2A kuadrat ini. Sehingga kalau kita cari perbandingan sisi-sisi segitiga ABC, kita tulis AB dibanding AC dibanding BC. Ini saya tulis urut dari yang kecil ya. AB kan menghadap sudut 45, AC menghadap sudut 45, kemudian BC menghadap sudut 90, tadi yang besar di bawah. Bisa kita tulis bahwa AB itu A, AC itu A, BC A akar 2. Terus kita sederhanakan seperti di kelas 7, dibagi dengan FBB-nya. Berapa FBB-nya dari A akar 2 ya? A. Berarti ini nanti kita bagi dengan A, sehingga menghasilkan A dibagi A1, A dibagi A1, A akar 2 dibagi A akar 2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki AB dibanding AC dibanding BC adalah 1 banding 1 banding akar 2 gitu ya. Bisa dipahami ya? Ingat ya. Jadi yang BC akar 2, yang hipotenusanya akar 2. Contoh, tentukan panjang sisi X pada gambar berikut ini. Ini ada segitiga siku-siku, hipotenusanya X, DF-nya 13. Ini ada segitiga siku-siku, MK-nya akar 32, KL-nya sisi penyikunya X. Mari kita selesaikan. Yang pertama ya, X menghadap sudut ya, X menghadap sudut 90 derajat, sedangkan 13 menghadap sudut 45. Nah, DF ini yang kecil kan, ditulis yang kecil dulu ya. DF ini kan menghadap sudut 45. DF dibanding DE sama dengan 1 dibanding akar 2. Tadi yang hipotenusa kan akar 2 perbandingannya. Nah, DF-nya kita tulis dalam bentuk pecahan supaya lebih mudah menghitungnya seperti di kelas 7. DF-nya sama dengan 13. Kemudian DE-nya X, hasilnya sama dengan 1 per akar 2. Terus bagaimana caranya?
dulu di kelas 7 caranya dikalikan silang. X kali 1x 13 kali akar 2, 13 kali akar 2. Jadi X-nya sama dengan 13 akar 2. Jadi nilai X-nya yang di depan sudut sisiku DE ini sama dengan 13 akar 2. Begitu saja ya, tinggal dikalikan silang saja. Semuanya carikan silang begitu. Nomor 2 ya. Perbandingan sisi KL dan KM adalah KL dibanding KM sama dengan KL-nya 1, MK atau KM-nya akar 2, karena MK atau KM-nya menghadap sudut siku-siku. Kita tulis dalam bentuk pecahan supaya lebih mudah menghitungnya. KL-nya sama dengan X, KM-nya akar 32 sama dengan 1 per akar 32. Terus dikalikan silang. X kali akar 32, 1 kali akar 32. X-nya sama dengan akar 32 dibagi akar 2. Nah, ini akarnya ditulis 1 terus dimasukkan ya. Sehingga menjadi akar 32 per 2 sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Jadi panjangnya LK sama dengan 4 atau KL sama dengan 4. Begitu caranya. Ini nanti secara detail dibaca kelas 9 ya. Akarnya jadi 1 terus dibagi. Gitu caranya. Bisa dipahami ya? Tinggal mengingat perbandingannya saja. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan membahas perbandingan sisi segitiga yang sudutnya 30, 60, 90. Nanti satu saja konsepnya. Kalau sudutnya satunya 30 otomatis satunya 60. Gambar di bawah ini adalah segitiga siku-siku PGR dengan sudut PRQ sama dengan 30 derajat. Kalau ini 30 derajat, maka otomatis yang sudut R-nya ya 60 derajat. Kenapa? Karena dalam segitiga jumlah sudutnya 180. Ada di kelas 7 sudah dibahas. Perbandingan sisi-sisi segitiga PRQ. Ya. PR dibanding PQ dibanding RQ sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Awas urutannya. PR itu menghadap 30, PQ menghadap 60, kemudian RQ menghadap 90. Jadi ditulis Pak Fatih urut supaya lebih mudah. Kalau tadi 45, 45, 90. Kalau ini 30, 60, 90. Hasil perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. 30, 60, 90. Itu ya, mudah ingatnya ya. Nah, itu. Contoh, tentukan panjang sisi X pada gambar berikut ini. EG 16, EF X. EF ini menghadap sudut apa? Karena ini 30 nanti kita diskusikan ya. Nah, kita selesaikan. Yang pertama, berapa panjangnya EF? Sudut E 30 derajat, maka sudut G sama dengan 60 derajat. Berarti yang akan kita cari ini adalah sisi yang menghadap sudut 60 derajat. Terus kita bandingkan seperti tadi. Perbandingan EF dan EG ini diurut saja ya. Ini 60, ini EG 90. Adalah EF dibanding EG. EF tadi 60 berarti akar 3 dibanding 2. Begitu ingatnya. 60 tadi akar 3, kalau 90 2, kalau 30 nya 1. Terus kita tulis dalam bentuk pecahan sehingga menghasilkan begitu ya. EF nya X, EG nya 16, akar 3 dibagi per 2. Terus tadi caranya dikalikan silang. Bagus. Sehingga hasil X-nya sama dengan 16 akar 3 dibagi 2 sama dengan 8 akar 3. Begitu saja konsepnya, mudah. Dari awal kan konsepnya sama ya. Tinggal perbandingannya saja yang sampai harus mengingat. Kita lanjutkan nomor 2. Nah, kalau yang ini 60 berarti yang sini sama dengan 30 derajat. Berarti 8 ini menghadap 30, X-nya menghadap 90. Jadi nanti yang akan kita bandingkan adalah 30 dan
90. Sehingga kita tulis X menghadap 90, 8 menghadap 30. Maka tinggal kita tulis perbandingannya. Ya. X dibanding 8 sama dengan 2 dibanding 1. Ini tulis 90 dulu ya. Boleh sampai tulis 8 dibanding X, boleh. Jadi urut dari yang kecil. 30 berarti 1 banding 2. Kalau sampai tulisnya 8 banding X berarti 1 banding 2. Terus ditulis dalam bentuk pecahan. Terus kita kalikan silang. Sehingga X-nya ketemu 16. Begitu saja ya. Mudah ya. Jadi X-nya ketemu 16. Sampai boleh pakai 8 banding X sama dengan 1 banding 2 boleh. Ini agak beda dari awal tadi kan dari kecil ke yang besar. Difahami ya? Lanjut, kita teruskan diskusinya. Contoh 3, perhatikan gambar di bawah. Tentukan keliling dari segitiga AFG. FGH, mohon maaf. FGH, segitiga yang besar. Jika sudut F-nya 30, IG-nya 8. Nah, mari kita selesaikan. Nah, gitu ya. Kalau lihat segitiga FGH, kalau ini 30 berarti G-nya ini 60 untuk segitiga yang besar. Dan yang kecil ini kalau lihat segitiga EGH berarti yang kecil ini 30 kalau lihat yang kecil. Kalau yang besar ini 60, kalau yang kecil ini 30. Nah, perhatikan segitiga GHI. Sudut GH 90, sudut IG 30. GHI yang kecil ini ya. GH 90, IG 30. Nah, terus kita bandingkan IG dibanding GH, berarti IG ini berarti menghadap 30. Berarti perbandingannya 1 banding 2. Karena 30 dan 90 kan 1 banding 2. Sama dengan IG per GH, hasilnya 1 banding 2. Terus kita masukkan 8 IG-nya per GH sama dengan 1 banding 2. Sehingga GH-nya ketemu 16 ya. GH-nya ini ketemu 16 yang perkalian silang tadi ya. Sudah bisa ya, saya disingkat sama Pak Patih ya. Sekarang perhatikan segitiga yang besar, FGH. Nah, FG 90. FG ini menghadap 90 yang besar, yang tengah coba sampai enggak usah diperhatikan. GH menghadap 30 ini. Kemudian FH menghadap 60. FH menghadap sudut G. Nah, kita cari GH dibandingkan FG. GH yang 30 dibanding FG yang 90. Menghasilkan 1 banding 2. Karena FG menghadap 90, GH menghadap 30. Menghasilkan 16 banding GH sama dengan 1 banding 2. Sehingga GH-nya ketemu 32. Begitu ya. Sekarang kita cari FH. GH dibanding FH. FH ini menghadap 60 sudut G, maka akar 3. Jangan lupa. Tambah dengan 1 banding akar 3. Terus ditulis GH-nya 16 tadi sudah dicari di atas ini. Tambah dengan 1 akar 3. Terus dikalikan silang sehingga ketemu FH-nya 16 akar 3. Nah, karena ditanya keliling, itu ditambah semua. Jadi keliling segitiga FGH adalah 16 ditambah 32 ditambah 16 akar 3 sama dengan 16 tambah 32 48 plus 16 akar 3. Tidak boleh ditulis 64 akar 3, tidak boleh. Ya, harus tetap ditulis 48 ditambah 16 akar 3. Tetap begini hasilnya, memang tetap begini ya. Tidak boleh dijumlahkan 16 dan 48-nya. Bisa difahami ya? Oke? Kita lanjutkan. Oh, sudah selesai. Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini tentang perbandingan sisi-sisi segitiga khusus ya, segitiga yang sudutnya 45 derajat, 30 derajat dan 60 derajat.
Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.